Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang ada di wihara maupun di rumah masing-masing, pada kesempatan hari ini tanggal 2 menurut penanggalan kalender Buddhis bahwa hari ini adalah hari Ulambana. Ulambana bahkan di negara Tiongkok sana perayaan Ulambana itu meriah, bahkan disebut dengan festival. Merayakan, mengenang, memperingati orang yang telah meninggal, memberikan penghormatan, ternyata dilakukan bukan saja di masyarakat Tiongkok atau masyarakat Buddhis saja, di beberapa suku dan bangsa di dunia ini ada beberapa suku bangsa yang juga mempunyai tanggal, hari atau bulan khusus untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah tiada. Dapat Bapak Ibu ketahui beberapa suku bangsa di dunia ini yang memberikan penghormatan kepada arwah-arwah yang telah meninggal. Saya contohkan, saya sebagai orang Jawa, di Jawa itu juga ada bulan khusus, ya, itu untuk mengenang memperingati orang yang meninggal, yaitu bulan Ruwah, ya, 1 bulan sebelum Idul Fitri, ya, itu mereka berbondong-bondong pergi ke kuburan dengan membersihkan kuburan dan juga melakukan genduri, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah-arwah yang telah meninggal. Kemudian juga kita mengenal, saya pernah lihat itu di YouTube, itu ada bangsa tertentu di luar negeri itu juga mengadakan penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kenapa agama Buddha juga melakukan penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal? Kemarin saya jelaskan bahwa ada beberapa dasar kitab suci yang melatar belakangi kenapa di wihara itu mengadakan penghormatan atau memfasilitasi umat Buddha untuk melakukan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Dasarnya dalam tradisi Pali atau Theravada, yaitu kita mempunyai sutta, namanya Theravada Sutta. Ini menjelaskan, diceritakan ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Selesai mengadakan pesta, mereka lupa, ya, untuk menyalurkan jasa kebajikan dari pesta itu kepada leluhur-leluhur dalam kehidupan masa lampaunya. Karena kelupaan, setelah pesta istananya diganggu suara-suara yang aneh, yang mengerikan, yang membuat ketakutan penghuni istana tersebut. Kemudian minta saran kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menyarankan untuk mengundang para biku dan menjamu para biku. Jasa kebajikan dari menjamu para biku itu dilimpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Setelah dilimpahkan, ternyata leluhur-leluhur yang tadinya masuk atau berada di alam penderitaan bisa terdorong, terbantu untuk terlahir di alam yang berbahagia. Kemudian dalam tradisi Mahayana, sesuai dengan kalender hari ini, Mahayana, kita mempunyai riwayat kisah Biku Moggallana yang menolong ibunya yang berada di alam penderitaan. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, di samping kita mempunyai cerita atau kisah dari keluarga yang ditinggalkan untuk membantu menolong keluarga yang berada di alam penderitaan, dalam keyakinan agama Buddha juga ada satu kisah, yaitu di saat wasa ketujuh, Sang Buddha menyempatkan diri pergi ke surga, namanya surga Tawatimsa, untuk bertemu kepada ibunya yang terlahir di surga. Di situ Sang Buddha juga membabarkan Dharma. Loh, kenapa orang yang sudah terlahir di alam surga saja masih diberi bimbingan Dhamma? Menurut ajaran Sang Buddha bahwa seseorang terlahir di surga pun juga masih mengalami penderitaan, masih mengalami kelahiran, masih mengalami penderitaan, sehingga
kebahagiaan yang diperoleh di alam surga belum kebahagiaan yang kekal dan abadi. Maka kesempatan Sang Buddha pergi ke Tawatimsa itu mengajar dhamma yang paling tinggi nilainya, yaitu abhidhamma. Setelah diajar abhidhamma, ya, ibu dari Sang Buddha ini, Dewi Mahamaya yang telah di alam surga ini bisa mencapai pembebasan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari 3 cerita ini yang dipentingkan adalah mengingat orang yang telah tiada. Lebih-lebih kita ingat mengantisipasi. Secara pasti kita tidak tahu leluhur-leluhur kita. Leluhur-leluhur sini bukan berarti leluhur di atas 1 tingkat, 2 tingkat kita. Bahkan leluhur-leluhur di banyak kelahiran. Kalau kita mempunyai leluhur orang tua kita, ibu kita telah meninggal misalnya saja, sudah terlahir di alam surga atau sudah mencapai pembebasan, bermanfaatkah kebajikan, bermanfaatkah doa pada kesempatan ini? Tetap bermanfaat. Banyak leluhur dalam kelahiran-kelahiran yang lampau masih berada di alam penderitaan. Dan dengan acara seperti hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat, akan merasa puas karena sebagai anak, sebagai orang yang pernah dilayani, sebagai anak yang pernah bertemu kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, mempunyai bisa mengungkapkan rasa bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Tentunya penghormatan ini jangan berhenti di hari ini saja. Penghormatan yang lebih tertinggi kepada leluhur yang telah tiada adalah menjaga nama baik keluarga. Itulah penghormatan yang tertinggi kepada leluhur kita. Apabila kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin membawa nama harum keluarga, rukun dan harmonis dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan leluhur ini sebagai wujud bentuk penghormatan yang tertinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan simbolisasi-simbolisasi yang kita pasang hari ini, leluhur kita diberi sajian, makanan yang terpilih, buah-buahan yang terpilih, dupa, lilin yang terpilih, yang terbaik bagi leluhur, semoga akan membawa kepuasan bagi keduanya. Kita juga merasa puas kalau mempunyai waktu kesempatan menyatakan bakti dan hormat. Leluhur-leluhur kita yang telah tiada pun juga merasa puas karena bisa terbantu untuk terlahir di alam yang berbahagia. Semoga setelah terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, leluhur kita selalu memberikan doa restu kepada Bapak Ibu sekalian yang berada dimanapun Bapak Ibu berada, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, untuk selalu mempunyai kekuatan mewujudkan cita-cita harapan-harapan yang belum sempat terwujud oleh para leluhur-leluhur. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sebagai tambahan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dengan ikut acara Ulambana di tahun ini, ya. Mungkin Ulambana tahun ini paling banyak yang ikut bisa dibanding tahun-tahun yang lalu. Namun dalam kondisi keprihatinan ternyata antusias Bapak Ibu untuk menyatakan bakti, menyatakan hormat kepada orang yang telah berjasa kepada kita tidak terhalangi oleh virus pandemik 19 ini. Sadu, sadu, sadu.